Sebelumnya mungkin kepada para peserta kami persilahkan untuk bisa membuka untuk unmute Zoom-nya masing-masing. Dan bila diperkenankan mungkin bisa di start video. Oke. Belum semua sudah mulai nih Mbak Andra? Ya, mungkin apa dimulai aja ya Mbak Ratna? Monggo Mbak dibuka. Ya, baiklah. Tapi para pesertanya mute, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita aja berdua. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf kepada para peserta Zoom pada hari ini. Mungkin tadi karena perdana juga ini mengadakan Zoom, dan ini pengurus juga terusnya juga masih belajar juga, ini mohon maaf. Hari ini kita akan sebelumnya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mendengarkan bersama sharing dari Mbak Ratna Rostiawati sebagai ibu dari 2 anak homeschooler dan social trainer juga, dan owner dari Apotek Ratna. Mbak Ratna, kalau dalam di sini mungkin homeschoolingnya ini berbasiskan entrepreneur. Ya mungkin untuk lebih selanjutnya nanti mungkin kita sebelumnya bisa dengarkan pemaparan dari Mbak Ratna, kemudian mungkin nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Tapi sebelum untuk mengajukan pertanyaan, mungkin masing-masing bisa raise hand dulu sebelum mengajukan pertanyaan. Mungkin itu saja dulu. Mungkin ada Mbak Ratna, kami persilahkan waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Robi sohri sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat mata, nikmat pendengaran dan nikmat raga sehingga kita bisa berkumpul di sini ya. Shalawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat berharap syafaatnya apapun yang kita lakukan semoga menjadi pemberat amal di akhirat nanti, termasuk acara kali ini. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi atas keterlambatannya, kendala dan lain-lainnya. Mohon dimaklumi. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat nih kepada pengurus baru homeschooling Robani. Semoga semakin kompak dan semakin semangat. Nah, pas banget di kepengurusan yang baru ini,
teman-teman yang lama di kepengurusan yang lama diminta untuk mengisi sharing HS tematik sesuai dengan karakter keluarganya masing-masing. Karena setiap keluarga kan pasti punya visi misi yang berbeda, gitu kan. Ada yang fokus ke saintis, ada yang fokus ke skill mungkin coding anaknya. Kalau saya memang fokusnya ke entrepreneur. Oke, langsung saja ya. Homeschooling. Homeschooling itu booming sekitar tahun 2014-an. Waktu itu pas banget anak saya mau masuk sekolah dasar. Nah, homeschooling yang dipahami masyarakat itu begini. Jadi, yang dipahami masyarakat adalah membawa kurikulum sekolah ke rumah. Jadi di rumah itu dibuat seolah-olah seperti sekolah, gitu kan. Kalau praktisi homeschooling sendiri jarang banget yang seperti itu. Kenapa? Karena agak susah. Di rumah itu kan nuansanya itu adalah nuansa yang nyaman gitu ya. Sedangkan suasana sekolah itu kan suasana yang formal, dan membawa suasana formal ke rumah itu bagi saya pribadi itu susah. Jadi homeschooling yang kami terapkan di rumah ini mirip-mirip dengan unschooling. Tidak ada whiteboard, tidak ada spidol. Kalaupun ada whiteboard itu hanya kecil. Jadi cuma sekedarnya saja. Anak-anak itu bahkan mereka belajar membaca itu tidak seperti di sekolah. Mereka belajar membaca itu lewat pelang-pelang jalan, lewat tulisan misalnya Alfamart, tebak-tebakan, tebak-tebakan yuk gitu kan. Siapa bisa menebak tulisan itu dan itu, nanti Umi kasih hadiah. Nah, saking seringnya mereka dikasih permainan seperti itu sambil jalan, sambil santai lah, lama-lama mereka bisa membaca dengan sendirinya. Dari situ saya makin percaya bahwa sebenarnya belajar itu adalah kemampuan natural semua makhluk hidup. Semua manusia. Makhluk hidup juga ya. Semua manusia. Jadi tidak perlu bersih tegang untuk urusan belajar. Insya Allah mereka bisa dengan sendirinya. Dan bagi saya homeschooling itu, atau saya lebih senang menyebutnya home education ya, itu sangat luas. Semua aspek kehidupan adalah pendidikan di rumah. Jadi tidak hanya materi seperti matematika, fisika, kimia, enggak. Semua hal yang ada dalam diri manusia, yang harus ada dalam diri manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi, itulah home education. Jadi ketika bangun tidur, kita gimana seharusnya ya, baca doa bangun tidur, kemudian lalu sholat subuh ke masjid, kemudian nanti pagi hari ngapain, kita siang ngapain, sore ngapain, lalu kemudian ketika kita bertamu ke orang, ada bertamu itu seperti apa. Nah, itu adalah home education. Nah, contoh home education di rumah kami nih, anak saya lagi masak. Bagi saya ini adalah home education. Mereka belajar, ini ceritanya dia lagi masak nasi goreng. Mereka belajar untuk menakar bumbunya ya, berapa bijinya, berapa bawangnya, berapa biji, kemudian garamnya berapa, kemudian nasinya berapa, kecapnya berapa. Itu semua adalah ilmu bagi saya. Nanti kemampuan-kemampuan seperti ini akan keluar pada saat yang dibutuhkan. Misal, ibunya sakit, tidak bisa memasak, maka kemampuan ini akan natural keluar. Oh ya, aku aja yang masak, nggak apa-apa gitu. Seperti kemarin itu saya tuh pusing banget sebenarnya, karena memang lagi dapat kebetulan banyak. Jadi saya tiduran aja. Anak-anak mereka menyiapkan minuman hangat seperti jahe, kunyit,
lalu mereka menyiapkan minum, terus mereka menyiapkan makanan, hal-hal seperti itulah bagi saya namanya home education. Kemudian saya belajar dari almarhum Ustadz Hari Santosa dari buku ini nih. Ini buku bagus, recommended banget. Namanya judulnya Fitrah Based Education, 8 dimensi fitrah manusia. Ada 8 yang dikembangkan di keluarga-keluarga muslim seharusnya. Yang pertama adalah fitrah iman. Fitrah iman, kemudian fitrah belajar, fitrah gender ya. Kemudian fisiknya gimana? Fisik itu bagi saya adalah pendidikan. Kenapa? Kalau kita punya fisik, kita fisiknya nggak sehat nih, sakit-sakitan. Terus kemudian fisik ini meliputi psikis juga ya, psikisnya itu juga misalnya bermasalah, stres, depresi, maka tujuan pendidikan kita itu nggak akan tercapai, ya kan? Khalifatul fil ard, kita ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi kalau kita sakit-sakitan, gimana kita mau jadi khalifah gitu? Kemudian fitrah individual sebagai diri kita sendiri, fitrah perkembangan, motorik halus, motorik kasar, fitrah bakat. Bakat ini nanti terkait dengan misi, lalu fitrah bahasa. Bagaimana anak-anak kita bisa berbahasa yang halus, yang baik, di mana sekarang serbuan bahasa dari luar tuh begitu gencar gitu, bahasa-bahasa anak alay lah sekarang ya. Lalu bagaimana untuk memulai home education ini atau homeschooling ini? Yang pertama, kita mulai dari yang akhir dulu. Jadi kalau saya pribadi ya, saya banyak merenung ke dalam diri saya, kemudian melihat hikmah-hikmah yang bertebaran di sekeliling saya. Sebenarnya saya ini diciptakan untuk apa? Kan Allah itu tidak mungkin menciptakan manusia tanpa tujuan kan, tanpa maksud. Kita semua itu tujuannya ditugaskan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi khalifah dalam bidang apa? Gitu kan? Tujuan akhir dari seorang muslim umumnya rata-rata ya surga lah ya, akhirat. Tapi untuk menuju akhirat itu kan beda-beda. Ibaratnya kita mau jalan nih dari Jakarta Surabaya. Ada yang pakai kereta, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda. Nah, itulah yang kemudian dinamakan misi hidup kita. Dan ini harus ketemu di setiap keluarga. Misi hidup kita ini mau ngapain, gitu kan? Setiap keluarga ini harus ngobrol lah bareng antara suami istri. Ngobrolnya sih nggak usah serius-serius banget ya. Dibikin santai kan bisa sebenarnya dibikin santai, misalnya sambil ngobrol. Bi, menurut Abi kita ini hidup mau ngapain ya gitu kan? Masa sih kita ini hidup cuma cari uang, cuman makan, cuman gini-gini aja? Kita tuh mau ngapain gitu kan? Dari hal-hal yang sederhana itu nanti bolehlah kita bikin semacam kertas. Nah, untuk biar kita terarah ya, keluarga ini terarah, kasih tulisan visi, misi gitu. Baru setelah kita menemukan misi kita ini apa, kita bisa menentukan strategi-strategi yang bisa kita capai. Umumnya untuk homeschooling itu rata-rata mereka itu kita praktisi itu ada 3 jalur. Ada yang fokus pada skill. Misalnya keluarga punya skill khusus nih, misalnya skill coding, skill desain, komputer, atau skill menjahit misalnya ya, konveksi. Lalu kemudian ada yang fokus pada akademisi, misalnya matematika, fisika. Lalu kemudian ada yang fokus pada entrepreneur. Kebetulan karena kami memang sukanya entrepreneur dan dari atasnya kami ini keluarga pedagang gitu, keluarga pedagang, maka ya kita simpulkan bahwa ya udah ayo kita fokus ke entrepreneur saja gitu.
Oke. Dalam keseharian homeschooling, apapun agenda kita, apapun yang kita lakukan, kita masukkan nilai tauhid ke anak-anak, terutama di fase 0 sampai 7. Ini ya, 0 sampai 7. 0 sampai 7 ini adalah fase-fase di mana fitrah iman itu tumbuh dengan sangat baik, tumbuh dengan sempurna. Walaupun di masa setelah itu ya bisa juga hanya sangat bagus dikembangkan di usia dini gitu. 0 sampai 7. Bagaimana cara mengembangkannya? Caranya ya nggak usah susah-susah. Kita banyak dialog aja sama anak. Kita banyak ngobrol sambil motorik halus sama motorik kasarnya kita stimulasi ya, sambil misalnya nyoret-nyoret kertas atau misalnya nyoret-nyoret tembok yang sudah kita lapisi dengan wallpaper khusus untuk nulis gitu, atau sambil main pasir kita bisa melakukan dialog bersama anak-anak. Pasir ini siapa sih yang menciptakan gitu kan? Atau ketika hujan kita bisa sambil main hujan-hujanan. Hujan itu kok bisa ya jatuhnya dari atas? Siapa yang menciptakan hujan gitu kan? Terus kenapa Allah menciptakan hujan? Siapa yang menciptakan pohon? Terus seperti itu, hal-hal yang seperti itu yang kita bangun bersama anak-anak. Nanti bonusnya adalah anak-anak itu memiliki bonding yang kuat dengan kita. Bonding itu keterikatan antara kita dengan anak. Jadi ketika kita sedih, ketika kita marah, anak yang punya bonding yang kuat itu dia paham suasana hati ibunya. Ibu kenapa? Kok mukanya seperti itu? Lagi marah ya? Gitu. Itu ciri bahwa anak itu punya bonding yang kuat dengan kita. Dan bonding inilah yang nanti kelak ketika kita misalnya di usia tua membutuhkan anak, misalnya ya kita udah sakit ya. Semoga sih sehat-sehat aja ya. Tapi kenyataannya sekarang ya banyak memang di usia tua yang membutuhkan anak-anaknya untuk hadir bersama dia merawat orang tua. Itulah yang akan menggerakkan anak untuk datang bersama kita. Nah, ini contoh aktivitas-aktivitas yang bisa kita bangun di anak-anak. Jalani, ini foto saya jalan-jalan di sekitar kompleks sama di kebun mana ya, saya ceritanya nyari jamur, sambil ngobrol sama anak-anak, sambil melihat, sambil kami mencatat macam-macam jamur. Lalu ini ceritanya anak saya lagi bikin gunung meletus. Nah, biar semangat, biasanya saya ajak temennya yang lain. Jadi kan seru tuh. Terus ini ketika anak-anak itu senang banget main bola. Jadi ceritanya anak-anak senang banget main bola, terus masih jarang ada klub bola. Ada satu, tapi lokasinya jauh. Kemudian bahasanya itu yang nggak banget. Jadi bahasanya itu kosnya sendiri bahasanya ya masih seperti itulah, nggak sesuai dengan keluarga kami. Akhirnya ya udah kami bikin klub sepak bola ala-ala. Dah, sampai anak-anak merasa puas dan akhirnya mereka main bola itu ya cukup di sekitaran rumah saja. Kemudian ini ketika saya kunjungan ke pusat ikan asin. Anak-anak belajar tentang ikan asin, pengeringan ikan asin, kemudian penangkapannya, dan sebagainya. Lalu di fase selanjutnya setelah 7 tahun, 7 sampai 15 ya. Oh ini double nih. Ya. 7 sampai 15 ini adalah fase di mana anak-anak eksplorasi. Kalau kita itu kurang eksplorasi di fase ini biasanya akan mudah sekali kecanduan game. Jadi memang kita harus bergerak nih, harus banyak beraktivitas bersama anak-anak. Biasanya kan juga game-game yang dimainkan anak ini itu adalah game-game petualangan biasanya nih anak-anak laki-laki. Maka sebagai gantinya kita hadirkan aktivitas-aktivitas yang membuat mereka itu adrenalinnya menjadi terpacu. Di usia ini tadi 7 sampai 15
harus banyak dipaparkan dengan kegiatan orang tuanya. Maksudnya gini, apa yang kita lakukan itu sebisa mungkin beriringan dengan anak-anak. Kalau misalnya kita ini punya usaha, misalnya kita punya usaha konveksi, maka libatkan anak-anak dalam usaha kita. Entah kemudian mereka cuma melihat, entah kemudian mereka itu mencatat jurnal-jurnal keuangan, entah mereka itu hanya melihat kita meng-coach misalnya admin kita dan sebagainya, itu mereka sebisa mungkin dipaparkan dengan semua kegiatan kita agar mereka punya feel terhadap usaha kita. Banyak-banyak jalan. Nah, lalu yang kedua, ajak anak-anak itu banyak jalan dan banyak melihat. Jadi mungkin ya, ketika anak-anak kan kadang-kadang ada bosannya juga. Masa sih kerja terus gitu kan? Nah, jadi untuk variasinya kita ajak anak-anak jalan-jalan ke tempat-tempat yang senada dengan usaha kita. Atau boleh juga ke usaha-usaha yang variatif. Hanya untuk membanding saja, hanya untuk mengambil ilmu. Ilmu yang bisa kita dapat dari usaha orang itu. Misalnya, ya hal-hal yang sederhana. Misalnya kita ke restoran nih, di restoran. Kita ngelihat, oh ini restorannya tuh rame. Kenapa ya bisa rame? Gitu kan. Terus apa yang bisa kita siapkan kalau nanti kita mau punya restoran? Oh iya, kita harus nyiapin piringnya, sendoknya, gelasnya. Itu hal-hal yang sederhana ya. Terus kita siapin, kita beli kursi, kita beli meja gitu. Biasanya anak-anak senang kalau misalnya mereka dibawa jalan-jalan sambil makan-makan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, mulai dari kegiatan yang sederhana mungkin, tapi bertahap dan konsisten. Misalnya, anak-anak kita paparkan dengan kegiatan muamalah sesuai dengan mereka pengennya muamalah dalam bidang apa. Ya, contoh yang sudah saya lakukan ini, mengajak anak-anak, saya tawarkan, "Kamu mau jualan apa?" Gitu kan. "Aku mau jualan buah," katanya. Ya udah, akhirnya kita jualan buah. Anak saya yang kedua, jualan buah dari mulai belajar jualan buah dalam bentuk utuh ya. Kita beli, terus kita jual lagi tanpa diolah lagi. Sama kita sama membuat olahan buah itu, di jus. Nah, kita bandingkan nih laku mana nih antara menjual buah utuh dengan dijual dalam bentuk yang sudah diolah gitu kan. Nah, dari situ kita bantu menyimpulkan, oh jadi kalau kita bikin effort lebih, mengolahnya menjadi bahan makanan yang baru, yang tidak bisa ditiru orang, mempunyai ciri khas, maka nilai jualnya akan lebih tinggi dibanding kita menjualnya dalam bentuk utuh buah gitu kan, terlalu banyak. Istilahnya sudah terlalu banyak orang yang menjualnya dan resiko busuknya itu dia lebih besar. Kan kalau buah di jus itu kan dia bisa dipotong-potong dulu dimasukin freezer. Tapi kalau kita menjual dalam bentuk buah utuh, itu nggak bisa dimasukin mesin pendingin. Kalaupun bisa kan tahannya cuma sebentar. Itu salah satu contoh. Jadi mengajak mereka menganalisa usaha-usaha. Terus ini jualan burger mereka pernah mulai dari mereka melakukannya ini sendiri. Memang awalnya itu saya misalnya yang melakukan 80%. Nanti hari kedua saya hanya melakukan 60%, 40% mereka. Hari ketiga 50-50 sampai mereka bisa membuat sendiri dari awal sampai akhir dan menganalisanya. Nah, ini contoh mereka habis jualan buku jus ama. Satu lagi, ketika kita sudah punya usaha, agar mereka itu punya rasa memiliki terhadap usaha orang tuanya, sehingga nanti kemudian bisa berkembang lagi, ajak mereka untuk investasi ala-ala. Jadi hasil jualan mereka dikumpulin,
Misalnya mereka punya berapa, jadiin modal usaha kita. Nanti setiap bulan mereka dapat persenan. Tuh. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan di anak-anak agar mereka punya rasa memiliki. Karena kan banyak kasus orang yang sudah punya usaha itu tidak bisa menularkan rasa memiliki ke anak-anak. Jadi orang tuanya itu sudah bangun usaha capek-capek, begitu orang tuanya tidak ada, usaha itu ya nggak ada juga gitu. Dan anak-anaknya nggak mau nerusin gitu. Nah, harapannya nanti setelah 15 tahunnya setidaknya ketika anak-anak balik, maka balik ini beriringan dengan akilnya. Akil ini adalah kemampuan seorang manusia untuk menanggung konsekuensi kehidupan termasuk dalam hal ma'isyah atau nafkah. Dia bisa mendapatkan penghasilan, gampangannya kayak gitu kan, karena dia sudah boleh menikah, berarti kan dia sudah harus bisa bertanggung jawab atas pernikahannya itu. Misalnya ini dalam hal konteks menikah ya. Artinya dia bisa bertanggung jawab untuk menafkahi secara ma'isyah, nafkah ya. Kemudian bisa untuk menjadi imam kayak gitu. Kemudian bisa untuk mendidik anaknya juga. Nah, inilah keuntungan dari home education. Jadi di lapangan home education ini saya pribadi itu sudah sering menanamkan nilai-nilai pada anak-anak bahwa nanti kamu itu ke anak kamu begini-begini. Nanti kamu ke anak kamu usahakan jangan begini-begini gitu. Itu contohnya. Anak saya yang pertama, dia sudah punya toko online namanya Aksamart. Sebenarnya Aksamart ini kebanyakan karena saya kan saya usahanya di bidang kesehatan ya. Jadi saya di sini sebagai HRD-nya, lalu anak saya menjualkannya di Tokopedia ini. Karena kebetulan dia sukanya jualannya jualan yang berbau ini ya, teknologi, marketplace, ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi home education ini kalau kita melihat lagi dari 8 fitrah tadi itu sangat menyeluruh banget ya. Sangat menyeluruh banget, tidak cukup dengan sekolah gitu kan. Tidak cukup dengan sekolah. Lelah memang ya memang lelah gitu. Tapi nggak ada pilihan. Itu memang amanah dari Allah. Tapi Allah itu ngasih amanah itu selalu diiringi dengan kemampuan. Berarti Allah percaya, berarti Allah itu sudah ngasih kita kemampuan untuk mendidik amanah itu. Tinggal kita mau atau tidak untuk menggali ilmu agar bisa mendidik amanah itu. Kalau kata Ustadz Adriano Ruswi itu begini nih. Rabbik firli wali walidaya warahmakama robbayani sogiro. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana. Kata-kata kama di sini adalah sebagai syarat bahwa ada syarat pendidikan di sini atas doa-doa anak kita. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya ayo kita ambil amanah pendidikan ini. Agar mereka di usia baliknya nanti ketika mereka balik, itu bisa bersamaan dengan akilnya mereka. Ya. Demikian itu kiranya Teh. Jazakumullah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung tanya jawab ya. Kita sharing aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ratna, sharingnya yang benar-benar luar biasa. Banyak banget ilmu yang sangat menginspirasi. Itu semoga bisa menginspirasi kita semua di sini. Mungkin selanjutnya
Boleh dibuka sesi tanya jawab ya Mbak Ratna ya? Boleh. Ya, boleh. Ya, mungkin selanjutnya nanti kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk ibu-ibu di sini yang ingin memiliki pertanyaan kepada Mbak Ratna, mungkin boleh dibuka, mungkin start video dan di unmute Zoom-nya sehingga bisa mengajukan pertanyaan kepada Mbak Ratna, mungkin gitu. Mungkin boleh. Silakan Bapak Ibu, kita sharing aja loh di sini. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini hanya sharing ya. Ya, benar-benar. Soalnya namanya apa namanya? Namanya homeschool itu benar-benar customize ya Mbak Ratna ya. Iya, sesuai dengan karakter saya dengan Mbak Andra kan orangnya aja beda, gitu kan? Satu anak, Mbak Andra anaknya berapa? Saya anaknya dua. Dua anak ini punya karakter yang berbeda, otomatis kan mereka nggak bisa pakai kurikulum yang sama. Iya betul. Iya apa? Tapi mungkin apa namanya? Kalau secara overall mungkin ininya apa namanya? Secara intinya mungkin benang merahnya mungkin kita itu ada gitu. Gimana ini? Oh ya, oke, Mbak Citra ya. Mbak Citra, monggo. Kemudian Mbak Irma ya. Mbak Citra, monggo silahkan. Mungkin bisa dibuka videonya, mungkin bisa biar lebih bisa interaktif dan dibuka. Hai iya, Mbak Citra. Oke. Ya, Assalamualaikum Mbak Citra. Waalaikumsalam wabarakatuh. Gangguin. Wah, Enggak. gangguin Umi Asa. Oh, ini mantan bos saya ini loh. Masih penasaran. Monggo Mbak Citra. Tunggu tadi pagi tuh tiba-tiba ada terbersit pertanyaan gitu. Kan sebenarnya ada sedikit istilah kata mungkin lagi apa istilah kata ngerasa kayaknya salah satu anak ini ada insting gitu ke entrepreneur gitu kan. Nah, hanya saja istilah kata ya mungkin pas nggak ya kalau Mbak Rana kan dua-dua cowok gitu lah. Ya kalau yang ini agak cewek gitu, yang ini si cewek ini, nah itu gimana ini ya gitu loh, maksudnya apa tetap yang seperti yang dijelaskan yang seperti tadi gitu loh, jadi ya kita tetap latih seperti itu atau kita lebih ke masih berkutat di istilah kata di zona kerumah tanggaan gitu karena untuk wanitanya gitu loh. Jadi ini apakah lebih baiknya seperti itu? Kebetulan banget pagi tadi itu ya yang terpikirkan seperti itu. Apakah melanjutkan mengasahnya di bidang apa sih entrepreneur ataukah maksudnya ataukah masih tetap kita di rumah tanggaan gitu, di bidang rumah tanggaan gitu. Karena ketemunya agak cewek ini. Jadi itu baru kepikir, kebetulan kepikiran tadi pagi, ini gimana ya kira-kira nanti ya gitu. Aduh, saya kayaknya sudah di posisi yang sampai dengan saat ini udah istilahnya coba ngejalanin, cuman apakah dengan usia dia yang udah mau prabalik yang seperti ini, kan dia tidak wajib nafkah memang wanita. Tetapi apa di mana ya gitu. Jadi tercetus aja itu pertanyaan di benak saya pagi ini, bahkan sebelum saya lihat ada jadwal kulzum hari ini. Kurang lebih kayak gitu. Umi Aksa, tolong dibantu pencerahannya. Pertanyaan yang terbersit pagi ini dengan bersama dengan terbitnya matahari pagi ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu tidak perlu dibenturkan ya. Malah kalau ketahuannya dari kecil enak. Kenapa? Kalau kita tahu dari kecil,
kita bisa mendidik mereka dari kecil untuk punya usaha sendiri. Nanti ketika mereka menikah, usaha itu bisa didelegasikan ke orang lain. Kan menjadi entrepreneur itu tidak kemudian kita sibuk di wilayah teknis ya. Ya enggak? Iya. Kita delegasikan usaha kita, jadi kita fokusnya ke pengembangan. Paham nggak maksudnya, Bun? Belum sih, belum ngecun. Belum ya. Jadi kayak gini, Bunda Khadijah sendiri itu kan adalah pengusaha ya, ya nggak? Iya. Pengusaha dari sebelum menikah, betul ya? Namun ketika menikah dengan Rasulullah, maka usaha itu didelegasikan, ya kan? Jadi beliau meremot dari rumahnya, gitu kan? Iya. Nah, jadi ibroh yang seperti ini bisa kita aplikasikan ke anak-anak. Jadi nggak masalah anak perempuan juga ke rumah tanggaan jalan, terus wirausahanya juga jalan, sehingga nanti malah ketika menikah dia bisa fokus ke rumah. Gitu. Jadi usahanya itu dia hanya mengkonsep saja. Usahanya sudah terbentuk, tapi dia bisa meremot gitu. Gitu loh, Bun, maksudnya. Malah enak kalau ketahuannya dari kecil. Gitu. Yang justru jungkir balik itu kalau ketahuan sukanya itu kalau sudah menikah. Nah, itu harus banyak ngerem. Oh iya. Saya pikir ya terus terang saya pikir ya betul ya tadi itu kata Umi Aksa itu. Entah kenapa tiba-tiba kok kepikiran mau membenturkan gitu karena ada, tapi kan kalau saya asah terus di bidang ini gitu tiba-tiba terpikir aja ya iya juga ya kenapa harus dibenturkan gitu, apakah bisa apakah nanti nggak ini kita balik lagi ke rumah lagi gitu loh. Jadi ya insya Allah kebuka dengan satu kunci kata aja, istilah kata Siti Khadijah aja gitu kan, Ummul Mukminin aja bisa meremot gitu. Ya, itu kata kunci yang pas banget. Ini Umi Aksa, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah plong banget ya Mbak Citra. Iya. Alhamdulillah. Iya benar. Mungkin selanjutnya kepada Mbak Irma, mungkin ada udah raise hand nih Mbak Irma. Monggo Mbak Irma. Atau Mbak Irma nggak respon ya? Oke. Oh ya, Mbak Ratna, atau ini dulu ya, ada yang bertanya di kolom chat. Masuk belum? Nggak masuk ya? Oh, halo. Udah. Oke, silakan Mbak Irma, silakan. Ya maaf ya, nggak bisa on cam ya. Ya Mbak Irma. Iya. Salam kenal Mbak Ratna. Ayah. Apa ya? Mungkin saya tertarik dengan apa tadi kalimat unschooling yang dikatakan oleh Mbak Ratna ya, karena mungkin saya kan baru mungkin berjalannya 2 tahun ini ya memutuskan untuk homeschooling ketika wabah menyerang, akhirnya memutuskan untuk menarik anak-anak dari sekolah gitu. Dan berjalan sampai sekarang, walaupun sebenarnya Zufar yang pertama itu saya masukkan di sekolah adab ya, tapi memang target saya memang hanya untuk pemenuhan di bagian di tahsin, tahfiz dan tafsirnya gitu. Dan karena dekat rumah jadi dan dengan waktu yang tidak terlalu lama, maka kemarin akhirnya memutuskan sama suami Zufar disekolahkan di sana, tapi juga kan di sana paketnya juga ijazahnya kan paket ya, artinya tidak seperti sekolah formal juga gitu. Nah, yang menjadi ya sampai sekarang ya sama suami sering ngobrol gitu tentang bagaimana pola homeschooling kami gitu ya. Kayaknya sih memang mirip-mirip ke unschooling ya Mbak Ratna. Cuma mungkin saya butuh penguatan aja ya di unschooling ini. Karena unschooling ini saya kepoin Mbak Ratna dulu deh gitu ya, karena biar mungkin saya ngerasa nggak sendirian. Unschooling kok kayaknya rada nggak jelas gitu ya. Iya.
gitu. Kayak nggak tertarget gitu ya. Oh ya, maksud saya gini, saya pengen tahu gitu. Misalnya Mbak Ratna punya nggak misalnya memang walaupun dengan unschooling, tapi apa ada catatan gitu misalnya untuk dibuat per 6 bulan atau per 3 bulan untuk apa-apa yang memang ya setidaknya ada targetan yang secara besar itu memang disematkan untuk ke anak-anak gitu ya. Walaupun mungkin secara teknis kita nggak sekaku ya, misalnya jam sekian kita harus ini itu gitu. Tapi punya nggak targetan itu, dan kemudian ya tadi evaluasi targetan itu apakah juga berjalan gitu ya. Karena saya sama suami juga masih jatuh bangun banget ya untuk kayak pola tadi lah ya, kita punya beberapa catatan, kemudian mengevaluasi, ya itu masih jatuh bangun untuk bisa istiqomah dengan itu gitu. Nah, apakah itu berjalan enggak gitu. Nah, kadang sih ngerasanya gitu kan, sering ngobrol sama Abinya, unschooling, tapi jangan kayaknya unschooling banget gitu ya. Jadi kadang ya ini gitu ya, kayak apa ya, sama ya kayak belajar baca juga ternyata kan karakter anak juga beda-beda gitu ya. Saya sih nggak serius-serius amat juga ngajarin anak baca gitu. Ya dengan metode yang mungkin kayak Mbak Ratna tadi dengan ini, cuma kadang ya tadi kayak ngerasa ya ini ya mungkin butuh penguatan aja gitu ya. Kadang kan kita sering ngintip ya rumah sebelah gitu ya, rumah sebelahnya lagi kok anaknya begini, kok anaknya begitu. Kayak sering oke, gitu ya. Kita nengok lagi ke dalam, nah begitulah gitu. Ya bocoran sedikit lah gitu untuk tekniknya di keluarga Mbak Ratna seperti apa. Mungkin itu, terima kasih. Halo, Mbak Andra, saya nggak Oh dengar. iya, maaf Mbak, tadi ada sedikit ini, sedikit iklan. Iya. Oh, iya. Oke, tadi pertanyaan dari Mbak Irma, aku sudah tangkap tadi intinya. Gimana Mbak Ratna? Sudah ditangkap poinnya mungkin? Sudah. Jadi kita kalau unschooling banget sih tidak. Jadi saya memang kurang cocok dengan metode yang saklek gitu, jam segini. Menurut saya itu seperti menghambat kreativitas gitu, dan jadinya itu di rumah jadi kaku. Nanti yang terjadi ya antara kita dengan anak itu hubungannya jadi yang nggak cair. Nah, kekakuan itu yang saya hindari gitu, Mbak. Itu saya hindari banget, karena yang namanya rumah itu kan seharusnya menyenangkan, nyaman, tapi tercapai apa yang kita inginkan di anak-anak gitu. Nah, tergantung Mbak Irma ini capaiannya apa di anak-anak. Kalau saya memang tidak punya capaian yang muluk-muluk. Jadi setiap hari itu saya tanya, kamu mau ngapain hari ini? Gitu kan? Oh ya, aku mau hafalan gitu. Mereka tetap hafalan masih, tapi saya berusaha terus memotivasi mereka sehingga agenda itu keluar dari mulut mereka, bukan dari saya. Karena kalau dari saya itu kayak dorong mobil. Lama-lama saya capek dong. Padahal pendidikan itu panjang banget. Kita kan hanya menanamkan fondasi ya, Mbak ya. Nanti setelah mereka kemudian menikah, berkiprah di masyarakat, kan mereka akan lanjut lagi menjadi manusia dewasa dengan fondasi yang sudah kita tanamkan. Kalau kita hanya fokus pada jadwal, kemudian tuntutan kita, ya nanti nggak ada kita, mereka mogok. Mereka tidak bergerak berdasarkan dari kenapa aku harus melakukan ini gitu. Ya, benar. Itu paham nggak? banget. Gimana Mbak Irma? Jadi saya lebih ke memotivasi mereka dari dalam, termasuk kalau misalnya mereka nih lagi mau hafalan. Nah, ya saya diskusi sama mereka.
Nah, Al-Quran ini nanti yang akan menolong kita loh, Nak. Umi itu nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Dan Umi juga bukan orang yang selalu benar gitu kan. Kalau nanti Umi salah, Umi minta tolong diingatkan. Makanya Umi mengenalkan kalian dengan Allah biar kalau Umi nggak ada, kalian tetap punya sandaran. Kalau kalian punya masalah, kalian tahu kemana larinya. Tuh. Kan kita nggak selamanya ada sama anak ya. Ya kan? Kita harapannya anak-anak sampai mereka akhir hayat mereka husnul khotimah lah ya. Ya kan? Dalam setiap helaan nafas mereka tuh bergerak lillah atas nama Allah, bukan atas nama orang tua, bukan karena takut, bukan karena dijadwal, kan begitu. Pernah saya bikin jadwal tuh saya pusing. Pernah Mbak Irma, saya pusing. Udah. Dan jadi saya pusing dengan pikiran saya sendiri. Ini nggak terlaksana. Oh, yang salah itu bukan saya, tapi bukan ini, tapi ekspektasinya, gitu. Jadi saya lebih ke sekarang ini ya, lebih ke menanyakan mereka, kalian mau ngapain hari ini, mau berbuat manfaat apa hari ini, gitu. Gitu aja Mbak Irma. Sama banyak diskusi dan ngobrol. Jadi untuk tadi ya, untuk pemahaman, untuk pemantapan tauhidnya itu memang lewat obrolan. Kalau hafalan memang kami tidak saklek ya, tidak kamu sehari harus begini, enggak. Gitu. Karena saya pun sebagai istri kalau ditarget sama suami, misalnya Umi hari ini Umi tilawah ya, juz. Umi harus duha, Umi ya gimana gitu. Direfleksikan aja dari diri kita, direfleksikan ke anak gimana rasanya gitu ya Mbak Ratna. Iya. Gimana Mbak Irma? Ya, siap. Ternyata saya ada temannya. Mbak Irma memastikan bahwa dia punya teman sejalan Mbak Ratna. Tapi anak itu cerdas. Kita memandang anak itu jangan sebagai satu kesatuan fisik loh ya. Mereka itu punya kecerdasan masing-masing. Ya kan? Tugas kita kan menghidupkan hati nuraninya, menghidupkan akalnya, mengenalkan mereka sama Allah. Ya kalau mereka nggak ada kita, biarkan mereka mencari jalannya sendiri. Lagian 10-20 tahun ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan dunia. Ya kan? Sekarang dulu aja pas kita nggak ada profesi penjual online. Pas kita kecil, mana kita pernah diajarin kan sama orang tua penjual online? Lalu tiba-tiba terus kita jadi orang cerdas sendiri. Kita bisa menyesuaikan zaman kita loh, nggak diajarin lagi gitu kan. Jadi naluri belajar itu ada dalam setiap diri manusia, jangan terlalu khawatir gitu. Ya Mbak Ratna, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak. Mungkin sebenarnya PR kita sebagai orang tua ini untuk lebih mengenal lagi apa saja fitrah yang sudah diberikan ya, mungkin begitu ya Mbak Ratna, kepada anak, dari Allah kepada anak. Oh ya Mbak Ratna, ini ada pertanyaan lewat chat box nih dari Mbak Sumayyah. Mbak Ratna, bagaimana menurut Mbak Ratna anak saya yang umur 13 tahun? Dia minta berhenti sekolah, dia pengen fokus dalam bidang komputer programming. Banyak waktu kosong di luar jam les komputer dan agamanya. Kira-kira kegiatan apa ya yang membuat dia nggak berdiam diri? Maksudnya mungkin berarti mungkin aku nggak tahu benar nggak ini ya. Mungkin yang masih jalan itu adalah les komputer dan mungkin untuk kegiatan agamanya. Nah, di luar itu terlalu banyak jam kosong. Nah, mungkin Mbak Sumayyah meminta pendapat ini kira-kira kegiatan apa saja yang bisa buat mengisi kekosongan itu. Mungkin kalau anaknya sendiri yang minta berhenti ya, karena pengen fokus ya. Kalau anak saya ya kayaknya begitu. Kalau itu terjadi pada anak saya ya nggak apa-apa.
Ikat suara deh Mbak Ratna. Keluar. Halo? Aduh, Halo. keluar. Oh my God. Halo? Ya, Halo? ya Mbak. Aduh, nggak stabil banget koneksi. Ya. Halo, Mbak? Ya, kalau itu terjadi dengan anak saya nggak apa-apa. Kalau dia sudah punya minat, itu bagus, Mbak. Tinggal mungkin tentang ilmu-ilmu fardu ainnya itu dimantapkan lagi. Bisa bergabung dengan majelis-majelis ilmu kan sekarang banyak ya. Baik offline maupun offline, sama plus untuk fardu kifayah. Fardu kifayah itu ya seperti tadi, hal yang dia suka itu apa? Ya udah tinggal itu aja. Sama misalnya nih nanti anaknya mau melanjutin kuliah ya tetap gabung dengan PKBM setempat agar nanti bisa kuliah misalnya jurusan komputer gitu kan. Gitu. Mbak Sumaya mungkin mana ya? Mbak Sumaya ini masih ada nggak? Oh, ini on Mbak Sumaya. Mbak Coba. Sumaya bagaimana kira-kira Ya. bagaimana ininya? Pertanyaannya apakah tadi dan jawabannya bagaimana? Masya Allah. Iya sih udah paham banget yang dimaksud Mbak Ratna. Alhamdulillah anaknya sendiri yang minta. Alhamdulillah itu bagus Mbak. Karena umat ini kan merindukan orang-orang yang pintar ya. Maksudnya orang-orang yang dia mau mendalami di bidangnya. Ya insya Allah nanti pada saatnya dia usia 30-40 lebih ya umat ini banyak terbantu gitu. Jadi nggak usah fokus ke kalau memang anaknya mau berhenti ya udah nggak apa-apa gitu. Asalkan cuma tetap bisa ijazah. Cuma itu agak bingung. Duh, mau ngapain ya bagiannya? Mau ngapain bagian kosongnya? Jadi pas kebenaran ada Zoom ini, kebetulan deh mau nanya sekalian gitu. Mbak Sumaya kan juga punya usaha batik. Coba di sela-sela waktu kosongnya itu anak-anak diminta untuk bantu misalnya bikin program, kan programming ya? Iya. Nah, bikin program penjualan batik atau apa gitu. Jadi disambungkan antara hobi anak dengan profesi ibu. Jadi ketika nanti Mbak Sumaya usahanya semakin besar, anak juga punya feel dengan usahanya Mbak Sumaya gitu, Mbak. Iya. Oke, iya. Alhamdulillah. Iya, Mbak. Makasih ya. Sama-sama. Oke. Selanjutnya Mbak Ratna, masih ya, masih ada waktu kita ya buat tanya jawab. Iya. Oke, ini dari Mbak Aini Zahra. Assalamualaikum Mbak Ratna, mau tanya kalau pengajaran anak untuk usia 1-5 tahun untuk jadi entrepreneur, kira-kira apa yang harus dilatih? Jadi anaknya masih usia kisaran 1-5 tahun, dan kira-kira kalau memang mungkin maksudnya untuk dilatih, untuk jadi entrepreneur, kira-kira apa saja nih yang bisa dimulai dikenalkan atau dimulai dilatih kepada si anak. Kalau kita punya usaha, ya tinggal kita bawa aja usaha. Kalau dulu sih saya, misalnya saya ke apotik, ya anak-anak saya bawa ke apotik, tapi saya bawa buku, saya bawa ke mainan gitu. Walaupun mereka sibuk sendiri dengan buku dan mainan mereka, tapi kan mereka punya telinga. Mereka kan mendengar kita di tempat usaha. Ya hal-hal sederhana kayak gitu aja lah. Kalau usia di bawah 7 kan nggak usah formal-formal banget, santai. Gitu. Itu udah cukup kok untuk anak di bawah 7 tahun. Kayak gitu. Dengan melihat dan mendengar dan merasakan suasana itu sudah sangat cukup itu mereka ya Mbak ya. Jadi nggak usah yang formal banget, jualan tuh nggak perlu sih menurut saya loh ya. Tapi kalau mau yang model seperti itu juga nggak apa-apa sih. Iya. Mbak Aini Zahra, nggak ada pertanyaan lagi nih. Maksudnya nggak ada tanggapan atau kita lanjutkan ke yang lainnya. Ini ada Mbak Ika. Dari Mbak Ika, kalau sekolah tata boga itu prospektif nggak?
Mbak untuk jadi entrepreneur? Kira-kira kalau dimasukin ke sekolah tata boga ini nantinya bisa nggak nih jadi entrepreneur gitu? Anaknya suka nggak? Gitu. Kalau anaknya suka, semua hal yang tidak menurut kita nggak prospektif tuh jadi prospektif loh. Karena begitu kita menyukai suatu bidang, itu secara naluri kita akan belajar untuk mencari celah. Benar. Orang umum tidak bisa melihat, tapi orang yang menyukai bidang itu dia bisa melihat lebih luas, gitu Mbak. Iya benar Mbak. Aku jadi punya insight nih dengerin Mbak Ratna, benar. Jadi kalau orang sudah suka menyukai bidang itu nggak kelihatan tuh, tapi ada aja gitu kalau Iya. udah suka kelihatan aja, tuh gitu. Iya, karena dia suka gitu. Jadi ya tapi kalau memang nggak suka ya jangan dipaksa. Karena kan kalau apa-apa tuh kalau nggak dipaksa, kalau nggak dari hati itu kan ya susah juga kita jadi orang tuanya. Kita juga capek jadi orang tuanya dorong-dorongnya. Iya. Kemudian monggo Mbak Ika kalau misalkan mau dilanjutkan pertanyaan, kalau tidak mau saya lanjutkan lagi nih ke Mbak Rizka. Mbak Rizka, Assalamualaikum Mbak Ratna. Saya ingin bertanya, apakah nanti anak yang homeschooling bisa kompetitif di perguruan tinggi? Minta sharingnya Mbak. Kemudian ada lagi pertanyaan kedua, apakah bakat seorang anak kita yang munculkan atau memang akan muncul sendiri dalam bentuk kecenderungan? Itu Mbak. Yang pertama kalau saya itu lebih membangun anak itu ke kolaborasi, bukan kompetisi gitu kan. Karena kalau kita membangun kompetisi itu capek, lelah, saing terus kita kan psikis kita lama-lama bisa jenuh gitu kan. Lain dengan kolaborasi gitu ya. Kalau kolaborasi itu kan ya enak aja gitu. Ya bayangkan dalam keseharian gitu kan kita lomba terus kompetisi terus ya saya pribadi sebenarnya nggak suka gitu. Jadi saya ya untuk masalah ini nggak bisa jawab karena memang saya tidak membangun kompetisi gitu. Terus untuk bakat itu memang dimunculkan lewat apa ya? Tadi saya bilang kuliner bakat. Jadi kita sebanyak mungkin paparkan anak pada berbagai macam aktivitas. Kita bikin jadwal tuh misalnya hari ini kita berkunjung ke teman kita yang penjahit. Nah, kedua kita berkunjung ke teman kita yang punya home industry, misalnya dia jualan somai, jualan dimsum, gitu kan? Itu kan yang lagi viral di Bandar Lampung apa tuh? Dimsum seceng ya? Itu kecil, nggak tahu ya. Itu kecil tapi banyak gitu. Kecil tapi banyak, itu kan kayak gitu-gitu bisa jadi insight. Kita ketemu sama orang, rumahnya di mana, boleh nggak sih kita belajar bikin dimsum gitu loh. Hari ketiga misalnya kita ke pelabuhan misalnya, hari keempat kita ke bengkel motor misalnya yang punya anak laki-laki. Sebanyak mungkin variasi kegiatan kita paparkan ke anak-anak. Memang nanti di teknisnya itu anak-anak ada yang nggak suka, ada yang cemberut. Nah itu ujian mental buat orang tuanya tuh. Udah jauh-jauh gitu kan ke sini, ternyata anakku nggak suka gitu. Nah itu ujian banget termasuk bagi saya. Ya Allah sabar. Namanya orang tua mau gimana lagi ya gitu. Daripada nanti kita direpotkan di masa tua, mending repotnya sekarang. Kan banyak ya manusia-manusia dewasa yang mereka galau dengan dirinya sendiri. Nggak tahu aku ini sukanya apa, mau kemana tuh banyak manusia dewasa yang seperti itu. Ya udah kita ambil kesempatan ini di masa anak-anak tuh masih enak gitu untuk diajak diskusi, enak untuk diarahkan gitu Mbak. Mbak Ratna tadi melanjutkan masalah bakat. Kalau menurut Mbak Ratna sendiri, sebenarnya nanti yang menentukan kecenderungan minat lah. Kalau bakat kadang kita susah mendeteksi minat lah. Minat anak ini nanti
nantinya akan lebih kecenderungannya akan lebih banyak mengikuti stimulus mana yang kita berikan, atau memang dari dirinya sendiri gitu. Maksudnya kalau misalnya kita banyak paparankan ke A, nanti apakah dia akan ke A gitu, atau memang nanti dia memilih sendiri. Kalau menurut Mbak Ratna selama ini bagaimana? Kalau menurut saya nanti dia akan memilih sendiri. Kenapa? Karena kan anak kan misalnya nih 2-3 kali nggak suka, saya nggak berani bawa lagi. Kayak misal anak saya yang pertama nih, dia suka dengan ayam, peternakan ayam. Dibawa ke peternakan ayam dia girang. Terus suatu kali saya bawa ke peternakan kambing. Pertama nggak suka, saya bawa lagi, cemberut, tambah cemberut. Nggak akan saya bawa lagi itu ke situ. Cari masalah lah. Iya. Jadi ya kita bikin semacam apa ya, gambaran lah ya, gitu mungkin boleh dituliskan atau apa ya, dalam bentuk apapun lah gitu kan. Oke, berarti anakku nggak suka di sini, ya udah kita cari kesukaannya yang lain gitu. Gitu ya. Ada nggak Mbak, maksudnya begini, pernah nggak Mbak, mungkin pengalaman Mbak Ratna, mungkin si anak itu 1-2 kali cemberut, tapi ternyata lama-lama dia suka, pernah nggak Mbak kayak gitu? Jadi maksudnya untuk mendeteksi mana sih sebenarnya dia ini benar-benar nggak suka, atau emang lagi moody atau gimana gitu maksudnya? Gitu Mbak. Apa ya? Yang terakhir ini apa, taekwondo. Jadi kan saya bilang ke Au, coba dulu 1 bulan. Nanti kalau nggak suka ya sudah gitu kan. Hari pertama dia nggak suka. Hari kedua katanya suka. Terus sampai sebulan kemudian dia mogok gitu. Tapi mogoknya itu karena dia dibilangin hal yang tidak suka oleh sebelumnya. Gitu Mbak. Terus sampai sekarang dia nggak mau lagi taekwondo. Ya nggak apa-apa, artinya kan kalau dia nggak mau intinya taekwondo itu olahraga. Kalau misalnya dia nggak mau, kan jenis olahraga yang lain kan banyak. Intinya kan biar kita sehat, kan begitu ya Mbak ya? Iya benar. Gitu. Berarti benar-benar ya, apa namanya, masalah suka dan tidak suka itu bisa benar-benar bisa menjadi panduan kita untuk melihat anak ini sebenarnya minatnya kemana gitu ya Mbak Ratna ya, mungkin bisa dibilang begitu. Iya betul. Kadang-kadang yang bikin down kita itu, ya Allah udah daftar sekian, udah beli bajunya juga, ya ternyata nggak mau diterusin. Iya. Kita yang semangat berarti. Kalau saya gini, ya Allah Bi, kayak gini amat ya jadi orang tua, tapi nggak apa-apa gitu. Kan Jalannya. tulus doanya, insya Allah semoga gitu. Ya benar. Oke. Ini kebetulan pertanyaan di chat box ini. Oh, ada satu lagi Mbak. Oke, satu lagi terakhir. Oh, bukan, ini tadi Mbak Ika tadi tanggapannya. Iya, sebenarnya pertanyaan di chat box ini udah habis. Ini juga nggak ada yang raise hand lagi. Ada yang raise hand lagi nggak ya? Coba dilihat dulu. Adakah yang raise hand lagi? Oh, oke. Oh tadi ini ya, tadi yang Mbak Ika itu ya Mbak. Mbak Ikanya jawab, dianya juga suka tata boga, padahal tadinya mau diarahin ke marketing usaha bapaknya, usaha bengkel. Iya. Ya nggak apa-apa, kalau dia suka kan malah bagus. Ya kan, tata boga itu dia usaha yang bisa di online kan juga kan, bisa di frozen. Ya enggak? Bisa masukin ke frozen itu kan kayak sekarang nih. Misalnya brownies Amanda itu kan cabangnya udah banyak, atau toko-toko roti itu kan cabangnya banyak gitu. Mungkin awalnya kerjasama dulu ya dengan toko roti setempat, masukin barang, misalnya masakannya memang diterima oleh toko roti itu. Nanti lama-lama semoga bisa bikin gerai lah gitu kan. Bikin gerai itu kan sebenarnya nggak yang harus sewa ya, bisa juga kita bikin kayak booth gitu.
Kalau saya mah malah nawarin anak-anak itu, ayo kamu katanya suka sate, mau jualan sate nggak? Seandainya anak saya mau, ya tak lakonin saya bikin gerobak sate, jualan sate, nggak apa-apa. Daripada nanti kemudian di masa dewasa kalau mereka bingung dengan diri mereka sendiri, mendingan saya sekarang ya jungkir balik lah sama anak-anak. Gitu, Mbak. Oke. Habis kayaknya ya, Mbak ya? Iya, sepertinya habis nih. Sementara habis nih. Belum ada pertanyaan lagi. Oke. Ini jadi bagaimana, Mbak Ratna? Ya udah, berarti apa ya? Closing statement. Closing statement-nya tetap semangat membersamai anak-anak. Ya memang orang tua itu capek, makanya hadiahnya surga ya. Saya juga tidak banyak berperan dalam bidang usaha itu, saya cuma mendelegasikan hanya pada saat awal-awal saja. Lalu setelahnya delegasikan, terus bikin lagi delegasikan. Seperti itu, sisanya saya sama anak-anak gitu. Pokoknya anak-anak ini kan juga mereka mau menjelang balik ya, warna-warnilah rasanya. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik mereka menceritakan semua hal yang mereka dengar, mereka rasa, mereka alami ke kita orang tuanya dibandingkan ke orang lain gitu. Dan kalau kata Ustadz Adriono gini, jangan fokus menjadikan anak itu etalase biar terlihat bagus di luar, biar gimana caranya biar anak kita menang lomba apa, biar apa. Nggak usah, jangan, karena kita nanti akan stres. Biarin anak itu buang kotorannya itu di rumah, lalu kita meluruskan, buang lagi meluruskan gitu sampai mereka menjadi manusia akil balik gitu. Memang ya wayahna jadi orang tua itu memang begini, susah ya, tapi insya Allah anak-anak nanti akan dibimbing oleh Allah, terutama oleh kemudian hati nuraninya sendiri, oleh akalnya yang bisa menimbang-nimbang, sehingga ketika nanti mereka jauh dari kita, mereka bisa membimbing dirinya mereka sendiri gitu. Ada Allah lah yang akan menjadi tumpuan mereka gitu. Kita hanya membantu menguatkan saja di awal. Gitu aja, Mbak. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna, ini kebetulan ada pertanyaan masuk. Tanggung ya satu lagi. Ya udah boleh. Oke, apa tadi udah closing statement dari Mbak Ratna, tapi ini ada pertanyaan nih, tanggung satu lagi nih biar plong gitu ya, dari Mbak Aisyah Adinda. Dia bertanya, Bismillah, izin bertanya bagaimana bagaimana cara menjaga jiwa ibu agar tetap semangat dalam membersamai anak, khususnya yang pindah-pindah seperti saya. Mungkin Mbak Aisyah posisinya saya belum tahu, mungkin posisinya sering pindah kerja ya, mungkin ininya si bapaknya mungkin. Mbak Aisyah mungkin bisa ditanggapi. Iya, jadi memang yang namanya naik turun kita dalam pengasuhan itu dialami oleh semua orang, semua ibu. Selama statusnya masih manusia itu wajar, Mbak. Makanya kita kembali lagi ke lillah tadi gitu. Ya, kita ini ngasuhnya buat siapa sih? Buat apa sih? Biar anak kita hebat. Enggak kan? Kalau biar anak kita hebat, terus nanti kemudian dia tidak jadi hebat dalam perspektif kita, kan nanti kita kecewa ya. Berarti kan ya udah kita luruskan lagi, kita ini memang melakukan semua ini karena Allah, dan ini memang jalannya panjang begitu. Jalannya tidak mudah. Mengasuh anak itu nggak kayak kita beli permen, nggak kayak kita beli ciki, nggak kayak kita beli beras, uang datang, barang ada, kan nggak begitu. Panjang gitu kan prosesnya itu. Dan jangan khawatir, mengasuh anak itu nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Artinya ya udah aku titipin aja anakku gitu kan. Aku kasih uang segini, nanti udah gede, udah bener gitu kan nggak begitu. Memang sih bener, tapi terus kan dia jadinya jauh dari kita ya. Siapa yang sebenarnya harus aku bakti kalau orang tuaku saja angkat tangan sama aku kan gitu.
Ya seperti itu, insya Allah ya dikuatkan lagi Mbak, big why-nya kenapa kita melakukan ini, dan ini semua itu sebenarnya kita melakukan untuk diri kita sendiri loh, gitu. Kalau kita, big why-nya sudah ketemu, terus kita paham bahwa ini untuk kita, ya, ya nanti pada saat, lelah itu akan mudah bangkit lagi lah insya Allah. Itu sih menurut saya Mbak. Jadi jangan khawatir, mengasuh anak, lelahnya kita, air mata kita itu ada timbangannya di sisi Allah. Dan anak itu mereka tahu kok seberapa besar perjuangan kita. Akan beda orang tua yang lepas tangan dengan orang tua yang berjibaku di hati anak itu. Itu akan beda Mbak. Beda banget. Gitu. Ya. Ya alhamdulillah itu tadi mungkin pertanyaan terakhir. Terima kasih kepada semua peserta Zoom hari ini. Terima kasih juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali, yang justru bisa memperdalam lagi materi, sehingga semoga semuanya bisa menjadi insight untuk kita semuanya. Gitu. Terima kasih juga kepada Mbak Ratna atas kesediaannya untuk menjadi pemateri hari ini. Sama-sama Mbak. Sharing loh ini loh, bukan pemateri. Kayaknya gimana banget lah. Salah deh. Nggak ada yang lebih pinter tuh, nggak ada. Ya sama-sama lah ya, sama-sama belajar. Saya juga belajar Mbak, sampai nanti akhir hayat lah. Iya benar. Ya benar. Sebenarnya ini lebih kepada sharing ya Mbak Ratna ya. Sharing sebenarnya. Jadi mungkin kita selama ini namanya keluarga homeschooling mungkin berjalan di dalam rumah sendiri. Kalau tidak saling sharing seperti ini, kita jadi seperti berjalan sendiri ya Mbak Ratna ya. Jadi kita tuh sebenarnya ini enaknya tuh ya kalau sharing ya. Gitu. Aku tuh capek banget gitu kan. Misalnya nih kalau ketemu dengan teman, iya, oh ternyata sama ya, iya kan jadinya kayaknya karena banyak temennya jadinya nggak capek lagi gitu. Benar. Oh emang wayah, nah begini memang gitu. Iya benar. Namanya kalau berjalan bersama-sama itu nggak kerasa nanti jauhnya ya Mbak. Iya, kadang-kadang tuh gini loh, kita tuh dipusingkan dengan pikiran kita sendiri Mbak. Aku tuh ya misalnya kok udah ngajarin anak begini-begini kok ya belum berubah-berubah juga gitu kan. Ternyata memang ya butuh sabar. Iya. Nggak ada lagi. Oke, baiklah. Mungkin sekian dulu sesi sharing kita. Oh, jangan salah, bukan sharing materi ya, sharing, sesi sharing. Bener Mbak, berat soalnya saya juga masih belajar, jadi kayaknya belum cocok jadi pemateri. Ya, baiklah, sekian sesi sharing kita kali ini. Semoga kedepannya kita akan lebih sering lagi mengadakan acara serupa seperti ini, dan semoga semua dari anggota kita bersedia untuk sharing lah apa yang bisa bagi. Ya, bisa dibagi kepada kita semua begitu. Terima kasih banyak. Ini menurut aku sendiri ini sangat banyak insight yang saya dapat dari sesi kali ini gitu. Dan semoga sesi kali ini bisa bernilai ibadah juga di hadapan Allah. Amin. Baik. Mungkin selesai acara, mungkin kita sudahi dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya selaku moderator kali ini memohon maaf kepada para peserta atas keterlambatannya dan mungkin atas kekurangan-kekurangan yang ada di dalam acara kali ini. Mudah-mudahan mohon doanya supaya acara-acara
Zoom kita di kedepannya, di kemudian hari bisa lebih baik lagi dan bisa tetap memberikan insight yang banyak kepada masing-masing dari kita. Kemudian saya kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga izin pamit pada semuanya. Semoga kita bertemu di sesi yang selanjutnya.